Ya, terima kasih. Kembali lagi bersama saya Vincent Susilo sekarang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pelajaran cloud computing di Universitas Mercu Buana yang diampu oleh Pak Rudi Hartono. Di sini saya akan membahas sedikit di modul 8, yaitu tentang mereview jurnal yang saya ambil dari internet, yaitu tentang sistem informasi manajemen puskesmas. Oke, teman-teman. Jadi dalam review jurnal ini, sistem informasi manajemen puskesmas, jurnal ini ditulis oleh Setiawan Wibowo dan Siti Masroh dengan judul Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Nama jurnal penerbit dan tahun terbit. Nama jurnal penerbitnya Jurnal Teknologi Informasi Dinamik volume 17 nomor 2 dan tahun terbitnya yaitu di 2012 bulan Juli. Oke teman-teman, jadi jurnal itu mempunyai isu yang telah diteliti dan latar belakang dibuatnya jurnal itu. Yaitu dalam jurnal ini ada yang menarik buat saya untuk dijadikan penelitian, yaitu pengelolaan data pasien sebelumnya menggunakan sistem manual dan banyak menimbulkan masalah-masalah. Nah, setelah saya baca-baca jurnal ini, teman-teman, jurnal ini dibuat dikhususkan untuk puskesmas di daerah Demak di Jawa Tengah, yang mana puskesmas di sana itu masih tertinggal dalam artian untuk fasilitas serta fasilitas mendukung seperti aplikasi pencatatan buat pasien, data pasien, ya itu di sana masih manual, jadi masih pakai buku. Nah, dan itu kita harus mencarinya manual satu persatu. Nah, seperti yang setelah saya tangkap dari jurnal ini, jurnal yang dibuat ini menggunakan cloud computing guna membantu pelayanan puskesmas lebih baik lagi dengan cara membuat aplikasi yang berisikan data untuk pasien, baik obat maupun data-data lainnya. Nah, latar belakang dari pembuatan jurnal ini yaitu dibuatnya jurnal ini berlatar belakang karena perlu dilakukan antaranya tingginya tingkat kesalahan dalam mengolah data pasien ketika melakukan pendaftaran dan data pemeriksaan, data rujukan, dan data laboratorium, dan lambatnya proses pelayanan pasien dalam pendataan dan pencarian data pasien. Nah, karena puskesmas itu, kalau seperti yang saya tahu itu kan sifat datanya itu kontinu. Dalam artian kontinu itu dalam satu puskesmas itu biasanya ada di satu kecamatan. Nah, di kecamatan itu biasanya yang berobat larinya paling ke puskesmas terdekat. Nah, dalam artian itu berarti data-data warga yang ada di puskesmas itu terus ada di situ, sifatnya kontinu dan datanya itu berangsur lebih banyak dan biasanya dijadikan buku satu angka atau mungkin satu. Jadi kita pecah-pecah ke wilayah besar dulu, misal dari satu kecamatan dipecah jadi satu kelurahan, dari satu kelurahan satu RW, nah, satu RW itu nanti dipecah lagi ada berapa RT. Nah, kayaknya puskesmas itu datanya seperti itu, teman-teman. Dan saya tahu. Nah, kemudian apa sih yang menjadi topik penting dan masalah yang diteliti? Nah, dalam jurnal ini topiknya
yaitu karena adanya tuntutan pelayanan masyarakat dalam hal kesehatan saat ini begitu besar dan penting untuk diperhatikan, apalagi menyangkut masalah kesehatan dan nyawa seseorang, terutama pelayanan tentang kecepatan penanganan yang berhubungan dengan tindak kesehatan atau rekam medis. Nah, seperti yang telah kita ketahui ya teman-teman, susahnya berada di desa yang memang kesehatan belum diperhatikan secara khusus, itu memang susah, karena saya juga datang juga dari desa ya teman-teman. Jadi saya merasakan sendiri juga pentingnya kesehatan di desa itu. Nah, jadi kita berharap juga tidak pernah sakit, kalau bisa ya jangan sakit. Tapi ada kalanya ketika orang sakit itu butuh penanganan khusus, penanganan cepat, penanganan tepat. Dalam hal ini di puskesmas itu masih belum dapat mengimbangi kebutuhan masyarakat karena mungkin terlambat di dalam pendataan, dalam pembuatan rujukan. Nah, akhirnya lama-lama di situ data tidak keluar, akhirnya kebanyakan terlambat penanganan dan banyak pasien yang meninggal seperti itu. Nah, masalah yang diteliti ini yaitu SIMPUS atau Sistem Puskesmas, dulu dikenal dengan SP2TP, merupakan tools atau instrumen pencatatan dan pelaporan yang ada di puskesmas. Sistem informasi puskesmas SIMPUS merupakan tatanan manusia atau peralatan yang menyediakan informasi untuk membantu proses manajemen puskesmas menjadi sasaran kegiatannya. Nah, kemudian di sini tujuan penelitian dan yang unik dari penelitian ini. Nah, tujuannya sendiri dari penelitian yang telah saya baca di jurnal itu, penelitian meningkatkan kualitas manajemen puskesmas secara lebih berhasil guna dan daya guna melalui pemanfaatan secara optimal data sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas SP2TP tadi, aplikasi yang dibuat, maupun informasi lainnya yang menunjang kegiatan pelayanan. Nah, tujuannya itu ya seperti itu. Dengan adanya aplikasi yang telah dibuat ini, diharap dapat membantu dalam segi pelayanan puskesmas di daerah tersebut ya teman-teman. Jadi sistem puskesmas itu yang tadinya bisa dibilang 1.0 atau masih berdasarkan catatan manusia, ini kita mulai beralih ke 2.0 atau 3.0, yang mana data-data yang telah dibuat nanti dan aplikasi-aplikasi yang dibuat ini dapat membantu setidaknya meringankan sedikit untuk pencatatan data di puskesmas. Nah, yang unik dari penelitian ini ya teman-teman, SIM Puskesmas ini berbasis cloud computing yang merupakan SIM Puskesmas yang dulu dalam penerapan menggunakan client server diubah menjadi SIM Puskesmas yang diupload ke dalam website sehingga puskesmas di Kabupaten Demak dapat mengakses SIMPUS melalui internet. Nah, di dalam kabupaten tadi saya sudah jelaskan juga ada beberapa puskesmas, misal di Demak itu ada beberapa kecamatan. Nah, di kecamatan itu biasanya mempunyai puskesmas masing-masing. Nah, yang telah saya baca di sini ya teman-teman. Jadi dulunya itu SIM Puskesmas ini berbasis client server, dalam artian klien dan server itu adanya jaringan lokal. Jadi di dalam puskesmas masing-masing itu ada server, ada klien, yang mana hanya dapat diakses apabila kita datang ke puskesmas itu. Nah, jadi ribetnya bagaimana? Karena tidak bisa diakses
melalui internet, dalam artian apabila kita di rumah nih, tidak bekerja di rumah sakit atau puskesmas, ada kita diminta bantu. Nah, kita nggak bisa nginput atau cek data itu atau kita ngelembur itu dari rumah itu nggak bisa. Jadi kita mengupayakan datang ke puskesmas, menyalakan komputer, menyalakan server untuk pengisian data. Nah, dari jurnal ini yang sudah saya baca, nantinya akan dijadikan seperti web development, yang mana aplikasi ini berbasis web nantinya, teman-teman. Jadi data itu di-upload ke dalam sebuah cloud. Misal cloud-nya itu Google. Berarti Google itu punya Blogspot. Nah, itu nanti dimasukkan di dalam situ, yang nantinya kita bisa beli domain, beli DNS, dan lain-lain untuk merubah atau memberikan kesan atau alamat yang mudah untuk sistem puskesmas ini. Sehingga ketika kita terhubung ke internet dimanapun itu, kita dapat mengakses aplikasi tersebut. Seperti halnya aplikasi-aplikasi yang biasa kita gunakan di internet, yang mana dapat kita akses dari manapun ketika kita terdapat jaringan internet. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada basis teori dan hipotensi penelitian. Dari basis teori sendiri, teori yang digunakan merupakan penjelasan mengenai sistem puskesmas dan cloud computing. Jadi, perpaduan antara aplikasi dengan cloud computing, yang mana aplikasi yang telah dibuat ini nanti dijadikan jadi satu paket, kemudian kita masukkan di cloud computing. Cloud computing itu adalah cloud yang berbasis internet, yang mana yaitu tadi, teman-teman, kalau kita terhubung ke internet kita bisa buka. Nah, apabila puskesmas ini masukkan ke dalam cloud, ya udah, selama kita tahu IP, misalnya kalau alamat itu biasanya berbasis IP. Nah, kalau kita tahu IP atau kita tahu alamat websitenya, ya otomatis dengan mudah kita bisa mengakses ini tadi, aplikasi puskesmas dari manapun. Nah, kemudian hipotensi penelitiannya dalam aplikasi atau jurnal ini, dengan adanya program yang berbasis cloud computing, kinerja puskesmas dapat ditingkatkan sehingga kualitas dan mutu pelayanan menjadi meningkat. Nah, bagaimana kok bisa menjadi meningkat? Nah, di era sekarang itu kan sudah banyak yang namanya internet. Nah, sehingga misal dokter dinas itu dapat meng-cross-check ada beberapa pasien di daerah tersebut dengan penyakit macam apa saja, parah apa tidak, nah harus penanganannya bagaimana, obatnya harus bagaimana, update-nya harus bagaimana. Nah, di situ dapat terpantau apabila aplikasi ini berada di dalam cloud. Nah, sehingga siapapun yang mempunyai ID yang sudah terdaftar dapat mengakses. Misal kita ingin rujukan, jadi kita tidak perlu membuat surat lagi, menyetorkan secara manual. Nah, biasanya sekarang itu rujukan kita cukup masukkan input saja datanya dari puskesmas terkait ke rumah sakit besar yang berada di daerahnya. Misal puskesmas A harus dirujuk ke RSUD, misal rumah sakit daerah. Nah, itu yang perlu rujukan, teman-teman. Nah, di dalam rujukan itu dituliskan bahwa pasien A akan dilarikan ke rumah sakit B. Nah, kalau dulu itu masih berbasis surat menyurat, berarti dari sana, dari puskesmas, dari RSUD itu menunggu suratnya dulu. Kalau surat sudah di ACC, kamar ada, nah baru. Kalau berbasis cloud kan sekarang sudah enak. Enaknya bagaimana? Kita bisa mengecek. Dari pihak rumah sakit itu bisa mengecek ketersediaan kamar,
ketersediaan, misal kita perlu ambulan, ketersediaan dokter, misal perlunya dokter apa, dokter bedah, dokter kandungan atau apa, nah itu bisa kita minta tolong ke puskesmas tersebut untuk mencarikan yang jalan keluar yang terbaik. Kemudian dari jenis penelitian dan metode yang digunakan. Nah, menurut saya ya teman-teman, penelitian ini bersifat penelitian simulasi, yang mana bentuk penelitian ini bertujuan mencari gambaran melalui sebuah sistem berskala kecil atau sederhana, di mana di dalam model tersebut akan dilakukan manipulasi atau kontrol untuk melihat pengaruhnya. Nah, di sini sebenarnya jurnal ini dibuat, menurut saya adalah jurnal magang. Yang mana jurnal magang itu dibuat untuk ya memang ada mereview sedikit apa kurang dari puskesmas itu, namun secara hal dasar untuk mengimplementasikan sendiri itu masih agak sulit. Nah, dari penelitian jurnal ini bisa dibilang penelitian simulasi karena sebenarnya sudah ada gambaran untuk aplikasi kedepannya, namun untuk penerapannya mungkin perlu manipulasi atau dilakukan uji coba terlebih dahulu. Nah, metode yang digunakan di dalam jurnal ini yaitu metode simulatif, di mana penelitian ini berdasarkan fakta di lapangan yang kemudian dapat disimulasikan dengan keadaan yang sebenarnya. Sehingga pada dasarnya adanya penelitian ini karena benar adanya kasus serupa yang terjadi di lapangan. Nah, yang dimaksud di metode ini yaitu jurnal berdasarkan hasil survei lapangan. Jadi kita bekerja berdasarkan hasil survei. Nah, hasil survei di lapangan ditemukan penemuan-penemuan sedemikian rupa sehingga adanya inovasi-inovasi untuk membangun itu perlu dilakukan. Nah, entah nanti mau ke depannya mau diimplementasikan apa belum, yang pasti di dalam jurnal ini setidaknya sudah memberikan sedikit gambaran tentang sistem puskesmas yang bisa digunakan ke depan. Nah, tinggal nantinya akan digunakan atau tidaknya itu kita belum tahu. Atau mungkin ada terobosan-terobosan dari puskesmas atau dinas kesehatan pusat untuk atau dalam penggunaan aplikasi-aplikasi di dalam rumah sakit tersebut. Nah, selanjutnya hasil dan implikasi penelitian. Dalam SIM puskesmas banyak menu yang dibuat dan membuat laporan. Nah, laporan yang dapat ditampilkan adalah laporan pasien, laporan pemakaian obat, laporan rujukan, laporan rekam medis, dan sudah dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dari jurnal dan dari aplikasi yang telah dibuat oleh penulis, ada berbagai hal yang ditambahkan, yaitu tadi laporan pasien, laporan obat, rujukan, dan laporan rekam medis, sehingga data pasien itu terrecord dengan betul dalam aplikasi yang ada di cloud itu. Nah, kemudian hasil penelitian ini meningkatkan pelayanan sistem yang diusung, yaitu cloud computing, dapat membantu dan memberikan dampak yang baik dalam membantu percepatan pelayanan yang dilakukan puskesmas di daerah Demak, sehingga mengurangi tingkat ketidakpuasan masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang ada. Nah, jadi computing itu sudah mulai dirasakan kepentingannya. Mungkin secara tidak langsung dari masyarakat itu tidak tahu ya teman-teman, kalau ternyata cloud computing itu berpengaruh di dalam sistem, kemudian mempengaruhi pelayanan, kecepatan, ketepatan, keakuratan data. Nah, yang ditahu ya memang masyarakat itu tahunya pengennya sehat. Nah, tapi di belakang layar itu sebenarnya ada cloud computing yang memang sudah didesain sedemikian rupa sehingga sistem itu dapat berjalan dengan baik, kemudian pelayanan itu dapat ditingkatkan dan
seterusnya. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini, SIM Puskesmas berbasis cloud computing, sehingga untuk dapat melakukan akses ke dalam SIM Pus wajib terhubung dengan internet dengan login terlebih dahulu dengan menggunakan username dan password yang telah dimiliki, sehingga setiap puskesmas dapat melakukan kegiatan administratif dan pelayanan pasien sehari-hari guna mempermudah puskesmas untuk kegiatan administratif. Kegiatan administratif itu juga meliputi rekapan data pasien, rekapan data obat, rekapan rujukan, dokter yang ada di daerah tersebut, pelayanan apa aja yang harus dirujuk, harus paskes mana saja, banyak sebenarnya teman-teman untuk di rumah sakit itu. Jadi ada banyak tahapan sebenarnya yang sepertinya kita yang sebagai pengguna di lapangan itu ya macam-macam. Kalau kita survei sendiri, penyakit itu kan macam-macam. Nah, jadi dengan penanganan sedemikian rupa, penanganan khusus dengan grup ini yang dalam artian kita terhubung kemana saja, kapanpun, dengan syarat tetap ada internet. Nah, itu kita lebih cepat dalam mengakses komunikasi jarak jauh. Kemudian keterbatasan dari penelitian ini. Nah, dari jurnal yang sudah saya baca itu, keterbatasan ini yaitu keterbatasan fisik mungkin belum ada. Keterbatasan waktu, kekurangan referensi, penelitian mengakibatkan penelitian kurang maksimal. Mungkin waktu magangnya kurang panjang. Dan kurangnya biaya serta perhatian pemerintah setempat untuk memajukan pengetahuan tentang ilmu cloud computing. Nah, kurangnya biaya, soalnya biasanya kalau orang magang itu ada yang dibiayai, maksudnya dalam artian ada disediakan tempat magang saja, atau di tempat magang itu ada fasilitasi, oh mas tolong dibuatkan ini, oh mas tolong buatkan ini, itu ada tidak. Kalau memang tidak ada ya memang kita agak sulit untuk mengimplementasikan ide-ide kita dalam membangun rumah sakit tersebut atau aplikasi yang ada di rumah sakit tersebut. Dalam artian, ya memang ini berbasis cloud, data kita simpan di cloud. Namun, untuk membuat aplikasinya itu kan juga perlu komputer, perlu simulasi, misal kita bikin server-server kecil atau server simulasi seperti itu. Jadi kurangnya biaya, kurangnya perhatian pemerintah, soalnya pemerintah menganggap cloud itu masih sebelah mata. Apa itu IT? Karena kebanyakan orang belum mengenal IT secara luas, menurut saya. Nah, apalagi tentang ilmu cloud computing, yang memang ada berbasisnya berbayar. Tapi sebenarnya ya nggak masalah kalau untuk instansi, karena instansi kan pasti punya penghasilan tetap, dan artian bulanan itu pasti ada. Nah, apalagi berlangganannya secara banyak gitu, lebih murah biasanya. Kemudian yang menjadi rekomendasi dalam penelitian jurnal itu yaitu butuh adanya waktu, mungkin waktu magang atau lebih tepatnya kalau bisa langsung bekerja di tempat itu, mungkin lebih dapat mengontrol juga dalam artian membuat aplikasinya lebih tersusun dengan bagus. Nah, kemudian biaya serta ada dorongan dari pihak-pihak yang terlibat untuk membangun fasilitas tempat umum seperti rumah sakit, sehingga penelitian semakin bagus dan hasil yang dibuat lebih maksimal. Nah, ya memang seperti itu, teman-teman. Untuk membangun itu memang butuh adanya motivasi serta dorongan dari pihak terkait. Dalam artian, kalau kita berinovasi, di pikiran kita ada sebuah ilmu, tapi tidak ada tempat untuk menuangkan ilmu kita, itu ilmunya sia-sia. Jadi kita punya gambaran luas,
tapi dalam gambarannya itu blank, mau disampaikan ke mana gitu, belum ada. Nah, jadi itu mungkin yang jadi rekomendasi ke depannya untuk pemerintah, pihak yang memfasilitasi dalam sekolah maupun dalam dunia kesehatan. Nah, kemudian sumber dari jurnal ada linknya, sudah saya share di sini. Apabila teman-teman mau melihat jurnalnya, teman-teman bisa langsung saja masuk ke website tersebut. Kemudian poin yang saya kritisi di sini, teman-teman. Di sini saya memberikan 5 poin yang sebelumnya saya kritisi. Yang pertama itu ada bagaimana pendapat Anda terkait dengan kekinian dan keunikan isu yang teliti serta relevansi out of date dan lain-lain. Nah, karena jurnal ini dibuatnya tahun 2012 terbitnya, maka menurut saya kegiatan tersebut hingga saat ini masih perlu dilakukan update atau peningkatan dari materi-materi yang diusung dalam ilmu blog dan tampilan serta menu yang dihadirkan semakin banyak dan relevan, semakin ringan dan semakin berkembang, maka akan hasil yang lebih baik. Nah, setelah kita berinovasi, pasti kita langsung dibukakan ya. Kita awalnya membuat tampilan depan masih kurang bagus, pasti ada update berkala. Oh, saya pengen ini. Nah, apalagi kalau kita sudah masuk itu biasanya ada orang-orang baru lagi dengan ide baru, kita punya teman baru, punya ide baru, pasti kalau digabung itu lebih maksimal. Kemudian poin kedua, bagaimana komentar Anda atas redaksional judul penelitian ini? Jika ada saran bagaimana seharusnya, coba Anda buat alternatif redaksi judul lain untuk jurnal ini tanpa mengurangi substansinya. Nah, kalau menurut saya untuk judul yang digunakan sudah bagus, sehingga memenuhi sesuai dengan isi dan materi yang dibawakan oleh judul tersebut. Nah, judulnya tersebut kan cloud computing dalam sistemnya puskesmas. Nah, menurut saya sudah masuk, sudah bagus. Tinggal mungkin update aplikasinya itu serta realisasinya lebih ditingkatkan lagi. Nah, kemudian sampai berapa jauh abstrak pada jurnal mampu mempresentasikan atau mengembarkan penelitian secara utuh dan lain-lain. Menurut saya untuk saat ini jurnal masih bagus digunakan untuk memberikan atau mempresentasikan hasil penelitian secara terperinci. Karena menurut saya di daerah-daerah seperti itu masih termasuknya Jawa, tapi Jawa pinggiran ya, dalam artian yang menggunakan UMR rendah. Di situ biasanya masih kurang adanya perhatian pemerintah dalam sistem. Dalam artian masih manual. Karena kita sekarang sudah beranjak ke perpustakaan online, tapi di sini masih menggunakan perpustakaan yang offline. Jadi untuk datanya semua manual. Kemudian poin yang keempat, sampai seberapa jauh penelitian mampu memiliki keywords atau kata kunci yang dapat mempresentasikan substansi penelitian. Nah, setelah saya baca, untuk kata kunci di sini, penulis sering menggunakan kata kunci tersebut dalam setiap pembahasan atau topik-topik berkaitan dengan sistem dari penelitian tersebut. Dalam artian kata kuncinya itu tadi ada cloud computing, SIM puskesmas, sistem jalan puskesmas, nah seperti itu. Jadi kata kunci itu hampir kalimat yang paling banyak gitu ya, sudah bisa dibilang sebagai kata kuncinya. Kemudian apakah peneliti sudah menyajikan fenomena isu yang relevan dengan isu yang diteliti? Nah, menurut saya untuk fenomena yang terdapat di informasi penulisnya sudah relevan. Karena saya kebetulan memang
ya memang dekat daerah tersebut, karena saya juga dari daerah Jawa Tengah atau di Purwodadi. Nah, memang ketertinggalan dan kekurangan pelayanan rumah sakit ini menyebabkan banyaknya keluhan dari masyarakat sekitar yang menjadikan hasil akhir kurang mengenakan dari keluarga pasien. Semisal ada pasien yang penanganan telat sehingga meninggal. Akibat apa? Bisa terjadi infeksi atau ular, berbisa, atau ada gagal jantung. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini sedikit tampilan dari jurnal sistem informasi puskesmas. Nah, di sini sudah dibikin sebenarnya tampilan-tampilan dari sistemnya oleh penulis jurnal, tapi ya memang tampilannya masih apa kadarnya, belum direalisasikan. Nah, mungkin itu tadi sedikit video dari saya tentang mereview jurnal tentang sistem cloud computing dalam puskesmas guna meningkatkan pelayanan di daerah Demak. Nah, teman-teman, jadi video ini saya buat untuk pembelajaran saya pribadi dan tidak bermaksud menyinggung dari si pihak manapun, sehingga video ini dapat menjadi video yang menginspirasi dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa kembali di video saya yang berikutnya.